Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat satu, tepuk semangat dua, tepuk semangat tiga. Alhamdulillah. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Jawab salahnya lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi man ka'il mulumi wal hikam. Coba kita berzikir sambung lafaz dari Ustaz. Subhan, kurang kompak. Subhan, subhanallah, subhanallah. Subhan, kurang semangat. Subhan. Sebelah kanan belum kedengaran. Subhan, walhamdulillah. Dan di belakang wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ada dahulu harfin kutiba ada harfin wa dahil. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatil ukhra rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Duduk rapi, duduk rapi. Tepuk, tepuk semangat dua. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah MI Plus Ramadin, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Guru serta anak-anak kami yang kami sayangi. Apa kabar semuanya hari ini? Kurang kompak. Apa kabar semuanya hari ini? Ada yang pakai yes yes yes, ada yang langsung Allahu Akbar. Yang mana? Pakai yes yes ya? Ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes yes yes. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa hadir kembali dalam acara Jumat Nyantri yang dilaksanakan di MI Plus Ramadin. Salawat dan salam kita kirimkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sama-sama kita baca sholawat Fatih.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Baik anak-anakku semua, hari ini kita mau bahas tentang yang berkaitan dengan hari ini, Hari Pendidikan Nasional yang disampaikan. Hari Pendidikan Nasional hari ini kita bahas tentang akhlak terhadap guru. Apa bahasan kita hari ini? Nanti di akhir kajian, anak-anakku nanti Kak Ustaz akan berikan hadiah bagi mereka yang bisa merangkum apa yang Ustaz sampaikan. Sudah siap dapat hadiah? Sudah siap dapat hadiah? Mau hadiah? Nih hadiahnya. 1, 2, 3. Ini kitabnya. Kita mau bahas akhlak terhadap guru. Hadiahnya apa hadiahnya ya? Buat yang mana dulu? Nah, ini ada hadiah bagus nih. Siapa yang ini buat banyak? Ada yang perempuan? Kamu nggak hadiah dari Kak Ustaz? Duduknya yang tertib, duduknya yang rapi. Buat yang lain, hadiahnya coklat ya dan permen ya. Ada case ya, ada uang nggak ya? Ini ada uangnya. Siapa yang mau? Tapi ini uang kembalian. Buat yang bisa memberikan ringkasan atau rangkuman, siap ya? Beri rangkuman, beri ringkasan apa yang saya sampaikan. 1 untuk Bani, 1 untuk Bana. Sudah siap? Sudah siap belajar? Sudah siap dengarkan kajian? Duduk rapi. Sekali lagi. Duduk yang tertib, duduk yang rapi. Kita mulai kajian kita akhlak atau adab terhadap guru. Siapa yang hafal hadis perintah memuliakan guru? Dengar. Laisa minna. Ayo. Dan Kak Sila apa? Sini Kak Sila sama Kak itu Kak Baina bisa apa Kak Sila? Laisa minna man Kak Sila silakan beri semangat.
perintah memuliakan guru itu ada perintah Allah dan Rasulnya. Kita mau tanya nih Kak Asila, apa Kak Asila? Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man la yarham saghiran wa yuwaqqir kabirana wa ya'rifu limu'allimina haqqan. Oke, artinya Kak? Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami dan mengetahui hak ulama kami. Beri semangat dong, beri semangat. Push sekali lagi. Masya Allah. Pagi-pagi dapat hadiah. Mau hadiah yang ini atau mau permen atau mau coklat? Oke, kita kasih aja yang mana pilih. Nah, silakan diambil. Oke, nah, langsung dipakai. Wah, cantik sekali. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, teman-teman Kausar yang Kausar sayangi, tepuk silent. Silent. Jadi perintah memuliakan guru, perintah memuliakan alim ulama adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bukan disuruh oleh gurunya, bukan berarti bapak ibu guru itu ingin selalu dihormati, tidak. Tapi kita memuliakan guru adalah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tadi sudah dibacakan hadisnya oleh kakak kita Kak Asila dari kelas 6. Kata Nabi, bukan termasuk golonganku. Mari enggak? Siapa nanti yang di akhirat mau dikumpulkan sama Nabi Muhammad? Mau dikumpulkan sama Nabi Muhammad tidak? Nah, kalau mau dikumpulkan sama Nabi Muhammad, salah satunya adalah laksanakan perintah Nabi. Nabi sudah memberikan peringatan keras. Bukan termasuk golonganku, laisa minna. Mari. Jadi ketika di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan sesuai dengan apa yang dia cintai, siapa yang dia ikuti selama di dunia. Kalau di dunia semangat menghafal Quran, maka nanti dibantu oleh Al-Quran, dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Kalau di dunia mengikuti Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kalau di dunia kerjaannya kira-kira mau nggak dikumpulkan sama mereka? Mau tidak? Nah, makanya jangan sibuk nyanyi elah terus. Sibukkan diri dengan baca Quran, menghafal hadis. Nah nih, anak-anakku, tepuk semangat satu. Nah, anak-anak Ustaz yang saya sayangi. Jadi teman-teman, apa? Nah, itu disimpan dulu ya. Disimpan di situ. Ini bocor. Maksudnya bocor itu buat tetesan dulu ya. Ya, jangan dimainkan. Dah, duduk rapi. Kurang kompak. Lomba duduk rapi. Sekali lagi. Kurang kompak.
peringatan. Tidak termasuk golonganku. Jadi ketika anak-anakku pengen berkumpul sama Nabi Muhammad, saya umatmu. Tapi Nabi nggak kenal sama kita. Mau nggak seperti itu? Nauzubillah ini. Kenapa Nabi tidak kenal? Salah satunya, pertama, layar ham sogirona, tidak menyayangi yang lebih kecil. Kakak kelas harus sayang sama adik kelas. Yang kelas 6 harus sayang sama yang kelas 5, 4 dan seterusnya. Yang kedua, walai wakil kabirona, dan tidak memuliakan yang lebih tua. Harus memuliakan yang lebih tua. Kakak kelas harus dihormat. Hormatnya bukan begini. Untuk awal, nggak begitu. Maksud menghormati adalah menghargainya, tidak jahil. Apa yang diminta bantuan dibantu kalau itu kebaikan. Apa? Bisa dengar? Akan? Bisa lanjutkan? Yang kedua itu. Yang ketiga, orang yang tidak memenuhi hak-hak seorang guru. Apa hak guru? Hak guru adalah mendapatkan penghormatan dari kita sebagai murid. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada bapak ibu guru kita? Apa adabnya supaya kita bisa memenuhi hak-hak beliau? Nah, ini dengarkan. Nanti di akhir ada hadiah coklat, permen, gelas, dan uang tunai buat yang bisa menjawab dengan lengkap sempurna. Are you ready, kids? Jawabnya ini, siap Kak Ustaz? Ready Kak Ustaz? Gitu ya. Are you ready, kids? Ready Kak Ustaz? Oke. Yang pertama kita baca apa saja hak-hak seorang guru yang harus dipenuhi oleh murid-muridnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nih anak-anakku, Kak Ustaz bacakan dari kitab Taklim wa min tawilil muallimi, di antara hak-hak seorang guru atau di antara cara memuliakan guru, yang pertama, alla yamshiya amamahu. Di antara cara memuliakan guru adalah pertama, alla yamshiya amamahu. Seseorang hendaknya tidak berjalan di depannya. Jadi kalau ada bapak ibu guru, kita dilarang untuk berjalan pertama mendahului beliau. Yang kedua, melintasi beliau. Jadi kalau bapak ibu guru sedang jalan, bapak ibu guru harus di depan. Jangan bapak gurunya jalan, kamu maaf saya belakang. Atau bawa tas sambil lari-lari, gurunya disenggol ya. Itu tidak bagus. Itu adalah akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela. Kau usah ulangi sekali lagi. Yang pertama adabnya adalah tidak berjalan di depan guru atau tidak mendahului, tidak melintasi guru. Kalaupun kalian terburu-buru, tergesa-gesa, maka izin. Ustaz mohon izin, Bapak mohon izin, saya boleh duluan. Ya, Bapak mohon izin, saya duluan. Itu yang paling
utama. Tapi yang paling mulia adalah jalan di belakang beliau. Paham kok? Akhlak yang pertama. Yang kedua, wala yajlisu makana. Ikuti Ustaz. Wala yajlisu makanahu. Dan janganlah kalian duduk di atas tempat duduk beliau. Kalau ada guru, ada meja guru, ada kursi guru, jangan kita pakai, jangan kita gunakan. Jangan sampai kejadian gurunya mau duduk, tahu-tahu mejanya atau kursinya kotor. Karena apa? Karena diinjak-injak sama muridnya. Jadi duduk aja nggak boleh, apa diinjak-injak. Apalagi sengaja ditaruhin permen karet. Kalau kita kerjain yuk, taruhin apa namanya permen karet. Begitu gurunya duduk, ini apa kok lengket? Nah, ternyata dikerjain. Nauzubillah min. Jangan ya dek ya, jangan. Jadi akhlak yang kedua apa? Tidak duduk di tempat guru. Kak Ustadz nih, ya Kak Ustadz mau cerita. Kak Ustadz dulu, kalau gurunya mau duduk, itu kita satu kelas berebut membersihkan tempat duduk. Bersihkan dulu. Ditiup dulu, mejanya dirapikan. Udah rapi. Untuk apa? Memuliakan. Bahkan ada santri yang tempat duduk gurunya itu sampai diusap seperti ini. Usapkan ke muka. Usap. Saking apa? Saking ingin mendapat keberkahan dari guru. Sekarang beliau sudah menjadi orang sukses, bisa ceramah kemana-mana, bisa mengisi kajian kemana-mana. Tahu siapa namanya? Namanya Subhan Edi. Selesai beliau mengisi kajian, itu usap-usap. Bahkan guru ustaz itu ada salah seorang guru ustaz namanya Allah yarham, dia sudah meninggal dunia, Ustaz Kiai Haji Badrul Masra. Beliau itu kalau ngajar ciri khasnya bawa tisu, selalu bawa tisu. Tadi tisunya pakai ketinggalan habis kajian, keringetan gitu, simpan. Beliau itu hebatnya guru Ustaz, namanya Ustaz Kiai Haji Badrul. Beliau itu tahun 2000 udah pada lahir apa belum? Ada yang sudah lahir? Belum. Ya tahun 2000. Berarti kalau udah ada yang lahir berarti umurnya 25 dong. Tahun 2000 dulu orang banyak yang belum punya HP. Banyak yang belum punya. Tapi beliau guru di pesantren tapi punya HP. Paling pertama orang punya HP beliau di pesantren Pak Ustaz. Begitu kita tanya, begitu kita selidiki, ternyata beliau itu penghasilannya, rezekinya banyak dari luar. Sering mengisi ceramah-ceramah di mana-mana. Pendakwah hebat, dai hebat. Nah, Ustaz itu ngalamin berkah. Apa yang Ustaz lakukan? Kalau Ustaz itu ambil tisu beliau, tisu bekas,
Itu sambil usapkan ke muka Ustaz. Mengharap apa? Mengharap berkah. Ya, jadi harus kita memuliakan guru, mengharap berkah guru, mengharap ridho dari bapak ibu kita. Ulangi, yang pertama, tidak berjalan di hadapan guru. Maksudnya apa? Tidak mendahului beliau ataupun tidak melintasi beliau di hadapan beliau. Jadi harus ada di belakang. Yang kedua, tidak duduk di tempat beliau. Nah, ini ada, Pak Ustaz kasih tahu. Ada duduk bersama guru. Leon, udah tahu belum adanya duduk bersama guru? Ada duduk bersama guru itu, ya, nih. Wala yabtadi al-kalam, tidak banyak ngomong. Kalau mau ngomong, kalau mau bicara harus izin. Ini lagi duduk sama gurunya, banyak ngomong. Tuh, ada ngomong. Tuh. Nah, ini ajaran Nabi, ajaran ulama kita. Kalau gurunya bicara, kita tidak boleh bicara kecuali diperintah atau diberi izin. Nih, Kak Ustaz punya guru lagi. Nama beliau Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Badannya tinggi, besar. Kalau teman-teman pernah main ke rumah Kak Ustaz, belum pernah? Boleh silakan ke rumah Kak Ustaz, boleh. Di situ ada foto Ustaz sama Habib sedang digandeng begini. Nah, itu beliau adalah Habib Salim bin Ahmad. Badan beliau tinggi besar. Nah, nih teman-teman, kalau beliau duduk sama guru beliau itu namanya Habib Ja'far bin Ali Baharun. Kalau Habib Salim itu badannya tinggi besar, tapi kalau Habib Ja'far badannya tidak terlalu tinggi. Ya, seperti Ustaz. Nah, kalau Habib Salim duduk di samping Habib Ja'far sebagai guru beliau, duduknya itu tidak mau tegak, duduknya begini. Kenapa duduknya begini? Habib Salim tidak mau tinggi bahunya melebihi tinggi bahu guru beliau. Tuh, saking ingin memuliakan guru. Jadi nggak mau badan dia tuh. Kalau lagi duduk sama gurunya kelihatan pendek, dia nggak mau. Maka beliau badannya dibungkukkan begini, supaya gurunya lebih tinggi posisi gurunya. Nih, kehebatan beliau lagi. Habib Salim itu penceramah hebat. Kalau ceramah, bisa berjam-jam. Tapi ketika ada guru beliau duduk bersama beliau, Habib Salim diam 1000 bahasa. Enggak pernah ngomong, begini aja dia. Apa ini yang diamalkan beliau? Beliau mengamalkan hadis ini. Beliau mengatakan adab bagaimana agar kita duduk bersama bapak ibu guru, harus memuliakan beliau. Ulangi, pertama, tidak boleh mendahului beliau. Berjalannya harus di belakang beliau. Yang kedua, tidak duduk di tempat beliau. Yang ketiga, tidak berbicara sebelum diperintah atau diberi izin. Yang ketiga, yang keempat, wala yukhirul kalam indahu, jangan banyak bicara, jangan banyak nanya. Kalau guru kita memberikan ilmu nih, Kak Ustaz kasih tahu nih, ini ilmu. Banyak murid yang nggak tahu, yang nggak paham. Nah, halo. Kalau guru bicara, kasih perintah, jangan banyak tanya. Misal, Aska,
di warung depan misalkan. Sami apa udah ikuti aja. Baik Ustaz. Jangan kamu tanya pakai piring apa pakai plastik Ustaz. Nah, itu langsung nanti Ustaznya akan nambah. Pakai piring. Masih nanya lagi. Jadi kalau guru memberi perintah, jangan banyak tanya. Contoh lagi, anak-anakku hari ini ada PR. Silakan kerjakan PR-nya di halaman 20 misalkan. Bagian A. Gitu ya. Terus kamu nyangkut bagian B-nya enggak Ustaz? Kalau kamu nanya gitu, maka kamu akan dijawab oleh gurunya bagian B juga. Gara-gara apa? Gara-gara nanya. Kalau guru ngasih tugas mudah, sami'na wa ata'na. Baik Ustaz. Kerjakan halaman 20 bagian B. Ustaz, soalnya ditulis jangan, tulis. Harusnya kamu jangan nanya, ya. Udah diam aja, jawab aja. Baik Ustaz. Kalau kamu nanya, soalnya ditulis nggak Ustaz? Ya udah, akan dijawab oleh gurunya. Soalnya ditulis juga. Tadinya guru nggak mau nyuruh, udah kerjakan. Tapi kalau kamu nanya, soalnya ditulis nggak? Tulis. Jadi jangan banyak bertanya. Apalagi nanya, apalagi apa nih sebenarnya? Aman, perhatikan. Apalagi kalau gurunya kelihatan lelah. Jangan banyak bertanya. Pak itu, Ustaz singkat. Pertama, tidak berjalan di depan beliau atau mendahului beliau. Yang kedua, tidak duduk di tempat duduk beliau. Yang kedua, tidak berbicara kecuali diberi izin. Yang keempat, tidak banyak berbicara atau banyak bertanya. Ya, ada berapa itu? Baru 4 ya. Wala yura'iyal waqta wala yadukul bab bal yasbiru hatta yakhruj. Nih, ada lagi. Ayyura'iyal waqta, hendaknya bisa memperhatikan waktu. Maksudnya apa? Kalau mau berkunjung ke rumah guru harus lihat-lihat waktu. Atau mau menemui guru, perhatikan nak. Ini gurunya lagi makan, asik makan, sedang sarapan, kamu nyamperin. Ngomong itu sih itu guru, let's go. Nanti gurunya selesaikan dulu makanannya, baru kalian boleh masuk. Ayo, ini gurunya lagi asik makan sebelah. Oh, peringatan. Kau datang rombongan. Ibu itu, si itu bu. Tunggu dulu. Biarkan bapak ibu gurunya menyelesaikan makannya dulu, baru anakku masuk. Dan kalau masuk ke ruangan beliau, haruslah mengetuk dan ucapkan salam. Dan 5 akhlak yang harus dijaga, hak yang harus dipenuhi, ya. 5 dulu ya. Pertama, tidak berjalan mendahului beliau. Yang kedua, tidak duduk di tempat beliau. Yang ketiga, tidak berbicara kecuali atas izin beliau. Yang keempat, jangan banyak berbicara atau banyak tanya, apalagi beliau sedang lelah atau sedang tidak mood. Yang kelima, hendaknya memperhatikan waktu kalau kita ingin berkunjung atau menemui bapak ibu guru. Demikian kajian kita. Terakhir, siapa yang bisa memberikan rangkuman? Waduh,
kelas berapa? 4. Dari kelas 3 mana? Ada? Dari kelas 3? Ayo maju, nggak apa-apa. Dari kelas 1? Maaf, dari kelas 2? Siapa? Ayo. Nggak apa-apa. Silakan. Taci mau? Silakan. Coba aja, coba nggak apa-apa. Sini, Zaki. Mau dari kelas 6 nih. Mana? Ini, nama. Mau coba? Dari kelas apa? Kalian mau ikut coba? Silakan. Ini. Dari kelas 1 ada? Yang mau coba? Berani silakan. Sini. Mana yang dari kelas 1? Ada? Salah sini. Boleh? Mau coba silakan. Siapa lagi? Ya, nah, waktunya sudah habis ya. Ya, sebentar lagi jam 9. Yuk. Perhatikan ini. Dari sini. Tadi semuanya lomba duduk rapi. Tepuk semangat 2. Barusan baru kita jelaskan. Nah, barusan bisa jelaskan apa? Tidak berbicara kalau tidak diizin. Jadi duduk yang tertib. Tepuk silent. Silent. Dan silakan. Tadi Ustaz jelaskan adab-adab terhadap guru. Silakan. 1. Ayo Ustaz ingatnya. Tidak banyak berbicara saat tidak diizinkan beliau. Namanya siapa tadi? Al-Karim. Al-Karim ya. Kelas? Ya, beri semangat dong buat Al-Karim. Beri semangat. Push. Namanya siapa? Kelas berapa? Tadi sudah jelaskan penjelasan Pak Ustaz? Apa saja adab terhadap guru? Tidak boleh mendahului beliau kalau lagi jam. Yang kedua apa? Tidak boleh. Tidak boleh banyak bertanya. Masih ada? Oke, Salsa. Namanya siapa? Kelas berapa? Apa yang kamu ingat dari 5 itu adab yang harus dijaga? Pertama, tidak boleh jalan di depan beliau sebelum meminta izin. Kedua, tidak boleh banyak bertanya kepada beliau. Tidak boleh duduk di tempat duduk beliau. Ada 3. Ada lagi? Udah? Oke. Namanya siapa? Betulkan dulu. Rama. Rama kelas berapa? Geser. Kelas 2B. Apa yang diingat dari 5 adab terhadap guru? Iya, tidak boleh bicara sebelum diberi izin. Namanya siapa? Kelas berapa? Yang diingat dari 5 adab itu berapa? Silakan sebutkan. 1. Boleh mendahului beliau. Tidak boleh duduk di depan beliau.
faliha, silakan. Apa yang faliha ingat? Oh, ini dicatat. Bagus ya. Silakan. Akhlak terhadap guru. Memuliakan guru untuk adalah perintah Allah dan Rasulullah. Apa saja adab-adabnya? Pertama, Tidak menyayangi, tidak mendahului atau melintasi guru. Yang kedua, janganlah kalian duduk di tempat guru. Tiga, tidak berbicara sebelum diizinkan oleh beliau. sudah lengkap sekali, catatannya lengkap, nanti didengar bersama teman-temannya. Lanjutkan, apalagi ada yang mengetahui namanya siapa? Gusti, silakan. Dari 5 tadi sudah disebutkan 3. Bisa nyebutkan nggak sisanya? Apa di antaranya? Kalian sebutkan. Ya, tidak boleh duduk di tempat beliau. Tidak boleh karena ngomong. Jadi kecuali diperintahkan. Bisa. Ya, silakan. Namanya siapa? Menjawab. Kelas berapa? Ya, silakan. Apa saja? Ya, apa ada terserah dulu? Tidak mendahului beliau. Tidak duduk di tempat beliau. Tidak banyak ngomong. Kecuali berizin. Memperhatikan waktu yang sejauh. Ya, silakan. Satu, jangan melewati guru. Tidak mendahului. Tidak mendahului guru. Dua, jangan kalian duduk di depan guru. Tiga, jangan banyak bertanya kecuali diizinkan. Empat, memperhatikan waktu saat berkunjung. Lima, Oke ya, jadi itu tadi adab-adabnya. Yang pertama bacakan. yang pertama, seseorang hendaknya tidak berjalan di depan guru atau mendahuluinya. Yang kedua, Janganlah kalian duduk di tempat guru. yang ketiga, Tidak bicara sebelum diizinkan oleh beliau. Tidak banyak bertanya. lima, Bisa mengkondisikan waktu ketika ingin berkunjung ke tempat beliau. itu ada 5 ya akhlaknya adabnya. Yang paling lengkap tak lihat. Ya. Siapa lagi tadi yang paling lengkap? Yang paling lengkap itu jawab. Nih, buat saksi. Ya, buat Sasa, Samsa. Buat yang lainnya ini. Buat Karir. Rama, Fargan. Iya. Kemudian ini siapa namanya? Mau coklat atau permen? Coklat. Nih, sama Zaki mau coklat atau permen? Atau gelang? Ya, sekarang kita bukan buat teman-teman kita. Baik, silakan duduknya ya. Ya, duduk kembali lengkap. Bagus, dicatat boleh ya. Selanjutnya diamalkan.